Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training. Kali ini kita berada di playlist teori akuntansi. Teori akuntansi udah cukup panjang teman-teman kalau ngikutin konten kita dari awal sampai dengan pembahasan banyak tentang behavioral, kemudian tentang capital market, tentang bagaimana beberapa teori seperti positive accounting theory, kemudian agency theory, Jensen McLean dan segala macam itu adalah pembahasan tentang teori akuntansi. Nah, sekarang kita berada hampir di ujungnya, yaitu adalah the unfinished work of accounting theory. Bagaimana PR ke depan bagi kita, bagi Anda, bagi saya, bagi semuanya. Anda juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini karena Anda adalah pelaku dari accounting, Anda adalah practice, artinya Anda berbicara praktisinya. Kemudian ketidaksempurnaan, katakanlah buku dan segala macam literatur yang terkait tentang teori akuntansi. So, untuk topik ini terakhir kita akan bahas the unfinished work of accounting theory, bagaimana ke depan. Kita masuk dalam pembahasan, tapi sebelum itu seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Nah, accounting and ages. Jadi kalau kita berbicara accounting itu memang sudah kita berbicara tidak lagi dalam laporan keuangan yang sekarang sudah mostly sophisticated. Kita bicara dari bookkeeping, kita berbicara dari hanya mencatat uang masuk, uang keluar. Ya, kemudian perjalanan begitu panjang, umur accounting menjadi tidak lagi hanya berbicara masalah teknikal laporan keuangan. Teman-teman yang mengambil majoring in accounting, teman-teman melihat bahwa ternyata aspek dari eksternal akuntansi itu menjadi berperan di dalam eksistensi Anda, eksistensi saya. Artinya bahwa pada saat Anda berbicara laporan keuangan secara teknikal, itu tidak lagi menjadi cukup memadai. Karena teman-teman berbicara ada akuntansi manajemen, akuntansi pasar modal, teman-teman berbicara behavioral accounting, teman-teman berbicara teori akuntansi, teman-teman berbicara perpajakan, akuntansi terutama ya, yang menyebabkan Anda tidak lagi bisa melihat akuntansi itu sebagai sebuah ya hanya bookkeeping saja, hanya pencatatan debit kredit saja, tapi tidak bisa seperti itu. Kita melihatnya more helicopter view bahwa banyak sekali aspek yang ada di dalam. So, perjalanan ages ini, accounting yang sudah cukup panjang ini menyebabkan perlunya koheren, artinya komprehensif, artinya kita tidak melihat lagi akuntansi itu sebagai sesuatu yang memang hanya berbicara akuntansi saja. Other kind of accounting, dia bilang have other words on front of the word accounting. Management accounting, public sector accounting, not for profit accounting ataupun yang tidak berbasis profit ya. Kemudian environmental accounting. Ini yang menyebabkan bahwa banyak sekali aspek yang tadi sudah saya sebutkan, kita tidak lagi bicara, terutama ada akuntansi sektor publik ya, itu yang menyebabkan kita memerlukan general theory yang memayungi istilahnya berbagai macam aspek akuntansi ini. Sehingga akan ada general theory kita bilang yang dapat menjadi coherent conceptual framework ya, coherent conceptual framework. Nah, ini yang menjadi PR ke depan adalah bagaimana bahwa akuntansi itu harapannya ada general theory yang bisa menjadi payung sehingga tercipta coherent conceptual framework. Itu karena bicara akuntansi terus berkembang, teman-teman. Trennya aja sekarang sudah bicara green accounting, ya artinya itu masih belum sophisticated sampai dengan saat ini. Implementasinya masih berbeda. Nah, itu yang menjadi perlunya general theory supaya akuntansi ini memang dapat terus memberikan nilai tambah dengan berbagai macam perspektif, dengan berbagai macam aspeknya ya. Sehingga first, yang pertama adalah kita memerlukan general theory of accounting. Nextnya, the next 100 years of accounting. We can consider what theory can offer to deal with us with the further future of humanity. Air may come to fulfill with the monetary role once placed by God. If that happens, it create no new problems for accounting. Kita bicara ke depan, teman-teman. Nah, jadi bicara humanity. Akuntansi sekarang tidak lagi bisa dilihat sebagai sebuah kontribusi bahwa itu hanya berperan pada laporan keuangan. Kalau teman-teman perhatikan laporan keuangan yang saat ini dan dahulu, laporan keuangan hanya berfokus pada how to generate profit. Bagaimana dia berkontribusi terhadap perusahaan, bagaimana dia berkontribusi terhadap pasar modal. But kita sudah lihat bagaimana kalau dia menjadi murni diimplementasikan untuk perusahaan dan mengabaikan kepentingan humanity ya. Artinya apa? Misbehavior-nya akan menjadi sangat tinggi sekali. Ke depan humanity-nya tidak menjadi bermanfaat, impact-nya terhadap lingkungan sosial. Semua cabang keilmuan diharapkan mampu berdampak terhadap pengembangan tidak hanya dari keilmuannya saja tapi juga kepada humanity factor-nya. Ya, nah akuntansi di beberapa dekade ini, 10 tahun ini dia sudah mulai shifting teman-teman. Oh hell no! Akuntansi sosial lingkungan. Dulu mungkin zaman gue nggak ada istilah akuntansi sosial lingkungan pada saat saya menempuh S1, tapi Anda sudah mendapat akuntansi sosial lingkungan.
Bagaimana Anda dibangun awareness-nya untuk melihat akuntansi itu not only matter of profit, tapi bagaimana Anda creating added value to the humanity, creating nilai tambah terhadap sosial Anda. So, kita tidak bisa lagi bilang bahwa akuntansi ini hanya masalah kepentingan gue terhadap perusahaan, bagaimana kita menyajikan pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi investor. Kita juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap manusia dan lingkungan di sekitar kita. So, ke depan trennya akan seperti itu terus dan akan terus enhancing. Karena kita belum bicara water, kita belum bicara air measurement, ya. Kita belum berbicara bagaimana akuntansi mampu mengakomodir semua itu. Udara, dia bilang, may come to fulfill the monetary role once play by goal. Ya, ke depan kalau kita tidak put attention, kita tidak put emphasize on the importance of the air, dia bilang, dan environmental factor lainnya, itu kita bisa menghirup, dia bilang kita bisa menghirup udara saat ini dengan bebas. Iya. Tapi ke depan, apakah quality itu akan menjadi sama? Jangan-jangan itu menjadi barang yang sangat rare sekali, sangat jarang sekali, sehingga dia sudah tervalued seperti emas, saking berharganya, ya, faktor udara dan segala macam air. Itu yang menyebabkan kita pun berkontribusi terhadap menjaga, minimal untuk menekan, ya, laju polusi itu. Bagaimana perusahaan-perusahaan bisa mengconsider pembuangan emisi gas yang dilepaskan ke udara, ke air, dan ke tanah. Ya, nah itu yang menyebabkan accounting playing the role important, bagaimana dia mampu berkontribusi melalui kompetensinya. Mungkin kalau ilmu lain dia masuk dari sisi yang lain, tapi dari akuntansi kita juga harus bisa memberikan kontribusi itu. Itu PR nomor 2, ya. Kita lanjutkan kembali public accounting for actual public. Accounting theory books, dia bilang, are not really properly named because they are about only financial accounting theory. It states we're stronger than corporation in Western-style society. It will be public sector accounting that will be the basis of accounting, not private sector accounting. Dia bilang, if state, apabila suatu negara were stronger than corporation in Western-style society, bagaimana kalau suatu negara ternyata lebih kuat di sektor publiknya, bisa jadi basis accountingnya not private accounting, tapi dia public sector accounting. Nah, memang menjadi PR lagi bahwa akuntansi sektor publik itu menjadi tidak terlalu kuat dibahas di dalam accounting theory. So, if you notice, dari pertemuan pertama kita sampai akhir, kita selalu bicara behavior in capital market, behavior in corporate, bagaimana Anda melakukan pemilihan teori, bagaimana Anda melakukan pemilihan kebijakan, and then other things, ya. Tapi kita tidak masuk dalam menyentuh akuntansi sektor publik. Yang ketiga ini mengingatkan kita bahwa ada satu aspek yang tidak kita bahas di dalam accounting theory. So, kesannya seolah-olah bahwa akuntansi sektor publik itu dia tidak menjadi part of accounting theory. Dia merupakan bahasan yang terpisah, ya kan? Itu pun baru saya sadari. Artinya, oh ya juga ya, bahwa ternyata akuntansi sektor publik hampir saya tidak bahas di sini, ya. Bagaimana teori-teori dalam sektor publik, sehingga ini yang menjadi PR juga bagi saya, terkadang menjadi, kalau ditanya teori untuk sektor publik apa ya gitu kan, grand teorinya apa ya? Ya walaupun kita memang bisa mencari, ada teori plan behavior, ada teori of reason action, dan other things of theory, tapi kita hampir tidak menyentuh aspek sektor publik di dalam teori akuntansi kita, ya. Kalau kita boleh wrap up, teman-teman, yang pertama adalah bahwa ke depan kita masih kepada enhancing of green accounting. So, measurement of water pollution, air pollution, and then bagaimana kontribusi terhadap environmental itu masih akan terus berkembang. Karena humanity dari accounting itu diharapkan mampu lebih berkontribusi lagi. Yang kedua adalah bagaimana penekanan terhadap general theory of accounting. General theory of accounting ini menjadi payung, dia bilang bahasa kerennya coherent conceptual framework, bahwa banyak sekali aspek dalam accounting yang memang seolah-olah dia standalone, berdiri sendiri-sendiri, sehingga diharapkan ada satu general teori yang mampu memayungi semua aspek di dalam accounting. Itu poin nomor 2. Yang ketiga adalah accounting teori kita itu tidak memasukkan ataupun tidak membahas sektor publik. Itu yang menjadi terkesan seolah-olah kalau sektor publik adalah bagian yang terpisah dari accounting theory. 3 PR ini, teman-teman, menjadi the unfinished work of accounting theory yang menjadi apa kita bisa bilang bahwa Anda juga berperan penting di dalamnya karena Anda sebagai praktisi, dan teman-teman dosen di satu sisi juga perlu melengkapi kembali referensinya untuk bisa memasukkan sektor publik, terutama teori-teori terkait tentang sektor publik. Kalaupun memang ada general teori ataupun induk teori, memang pasti behavioral teori. Nah, tapi
perlu kita memasukkan aspek sektor publik ke depan di dalam buku accounting theory, ya. Itu dia teman-teman kurang lebih bagaimana kita menutup. Sebetulnya menutupnya tidak ke depan, tapi saat ini karena perkembangan teori akuntansi masih terus akan berkembang, ya, karena kita juga masih punya banyak PR. Tapi in the meantime, itu kurang lebih conclusion yang memang kita bisa wrap up. Ada 3 yang memang unfinished istilahnya, yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama, ya. Itu dia teman-teman, terima kasih kebersamaannya selama playlist accounting theory ini. Kita masih punya banyak konten ke depan terkait tentang accounting theory, karena kita masih belum banyak berbicara tentang teori sektor publik, ya. Stay terus di channel Independent Training dan semoga bermanfaat.